Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan membahas materi kelengkungan dan komponen percepatan yang belum dibahas di pertemuan kemarin. Nah, untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri yaitu Andini Pitaloka dengan NIM 13056240001. Lalu ada Naila Disti Zulaida dengan NIM 13056240002. Dan yang terakhir ada Nadine Aurelia Dewina dengan NIM 13056624007. Nah, untuk materinya itu bisa di next. Nah, yang pertama itu ada contoh 5, yang kedua ada contoh 6, yang ketiga ada komponen percepatan, yang keempat ada komponen percepatan singgung dan normal, yang kelima ada percepatan dari sudut pandang fisika, yang keenam ada cara praktis menghitung AN tanpa K atau kappa, yang ketujuh ada bentuk vektor untuk komponen kecepatan, yang kedelapan ada binormal, yang kesembilan ada contoh 7, dan yang terakhir ada contoh 8. Nah, untuk materi yang ke 1 sampai ke 4 akan dijelaskan oleh Naila, 5 sampai 7 akan dijelaskan oleh Nadine, dan 8 sampai 10 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, untuk Naila boleh langsung dijelasin aja. Baik, terima kasih Andini telah mempersilakan. Jadi, yang pertama kita akan membahas contoh 5. Contoh 5 itu soalnya adalah cari kelengkungan elips X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 2 sin T, pada titik yang berpadanan dengan T sama dengan 0 dan T sama dengan pi per 2, yaitu di titik 3,0 dan titik 0,2. Sketsakan elips tersebut dengan memperlihatkan lingkaran kelengkungan yang berpadanan. Next. Penyelesaiannya itu, tadi kita ketahui bahwa X-nya itu 3 cos T dan Y-nya itu sama dengan 2 sin T. Maka kita cari X-aksennya itu kita dapat min 3 sin T dan Y-aksennya itu kita dapat 2 cos T. Maka X double aksennya itu karena X aksennya itu min 3 sin T, jadi diturunin lagi jadi X double aksen sama dengan min 3 cos T dan Y double aksennya itu min 2 sin T. Jadi kita cari kappa sama dengan kappa T sama dengan mutlak dari X aksen Y double aksen di min Y aksen kali Y double aksen. Dibagi X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat pangkat 3 per 2 mendapatkan 6 sin kuadrat T plus 6 cos kuadrat T dibagi 9 sin kuadrat T plus 4 cos kuadrat T pangkat 3 per 2. Sama dengan 6 dibagi 5 sin kuadrat T plus 4 pangkat 3 per 2. Akibatnya kappa 0 sama dengan 6 per 4 pangkat 3 per 2 didapat 3 per 4 dan kappa pi per 2 sama dengan 6 dibagi 9 pangkat 3 per 2 itu didapat 2 per 9. Oke, next. Oke, di sini terdapat gambar 9. Perhatikan bahwa kappa 0 lebih besar daripada kappa pi per 2. Seperti seharusnya, gambar 9 memperlihatkan lingkaran kelengkungan di 3,0 yang berjari-jari 4 per 3 dan yang pada 0,2 yang berjari-jari 9 per 2. Elips ini setengah sumbu mayor A sama dengan 3 sepanjang sumbu X, setengah sumbu minor B sama dengan 2 sepanjang sumbu Y. Jadi di 3,0 ujung sumbu mayor kelengkungan lebih besar kappa sama dengan 3 per 4. Berarti lebih tajam, jari-jari kelengkungannya kecil 4 per 3. Di titik 0,2 ujung sumbu minor kelengkungan lebih kecil
kappa sama dengan 2/9, berarti lebih landai atau jari-jari kelengkungan besar 9/2. Lingkaran kelengkungan di suatu titik adalah lingkaran yang menyinggung kurva di titik tersebut, memiliki kelengkungan yang sama dengan kurva di titik itu, dan berjari-jari R pusatnya berada di arah vektor normal satuan. Mungkin next. Baik, kita akan menjelaskan contoh 6. Carilah kelengkungan Y sama dengan ln mutlak cos X di X sama dengan pi/3. Penyelesaiannya itu menggunakan rumus kedua dari teorema A. Kappa sama dengan mutlak Y double aksen per 1 plus Y aksen pangkat 2 pangkat 3/2. Y aksennya, Y-nya itu karena Y-nya ln kan mutlak cos X, jadi turunan dari ln cos X ini menjadi ln U, jadi ln U. Y sama dengan ln U. Nah, maka 1/U dikali U aksen, dengan U-nya itu cos X. Maka Y aksennya itu didapat 1/cos X dikali min sin X. Jadi, Y aksennya itu didapatkan menjadi min tan X. Karena Y aksennya sudah didapat itu min tan X, maka Y aksennya itu didapat min sek kuadrat X. Oke, setelah itu karena Y aksen dan Y double aksen yang sudah didapat, masukkan ke dalam rumus kappa. Itu kappa sama dengan mutlak min sek kuadrat X per 1 dikurang tan X kuadrat pangkat 3/2. Sama dengan sek kuadrat X per 1 plus tan kuadrat X pangkat 3/2. Sama dengan sek kuadrat X per sek kuadrat X pangkat 3/2. Maka sek kuadrat X pangkat 1 dikurang 3/2 sama dengan sek kuadrat X itu didapat pangkat min setengah. Sama dengan sek pangkat min 1X. Jadi ini dipindahkan jadi 1 per mutlak sek X sama dengan 1 per mutlak 1 per cos X sama dengan 1 per 1 per mutlak cos X sama dengan 1 dikali, jadi ini dipindah ruas jadi 1 dikali mutlak cos X per 1. Jadi didapat, ini coret-coret didapat mutlak cos X. Pada X sama dengan pi/3, maka kappa sama dengan mutlak cos pi/3 sama dengan pi/3 itu kan 60, jadi mutlak cos 60 itu didapat setengah. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membahas komponen percepatan. Komponen dasar vektor satuan lintasan. Vektor singgung satuan itu T, jadi dapat rumuskan jadi T sama dengan R aksen T per panjang R aksen T. Nah, yang kita tahu R aksen T itu adalah vektor kecepatan V dan panjang R aksen T itu adalah besaran kecepatan V. T adalah vektor satuan karena panjangnya selalu 1. Maka T dikali T sama dengan T dikali T. Nah, T besarnya itu tuh vektor singgung satuan. Jadi vektor singgung satuan dikali T dikali vektor singgung satuan dikali T sama dengan 1. Terus diturunkan itu didapat D per DT dikali faktor singgung satuan kali faktor singgung satuan, jadi sama dengan D per DT
dikali 1. Karena kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa faktor singgung satuan dikali faktor singgung satuan T itu sama dengan 1. Jadi ini kita ubah jadi 1. Jadi T sama dengan dikali T plus T kali T aksen sama dengan 0. Jadi kita ubah menjadi 2 dikali T aksen sama dengan 0. Jadi T kali T aksen sama dengan 0. Jadi di pusat T dan T aksen selalu tegak lurus. Vektor normal satuan atau N ini karena T aksen tegak lurus terhadap T. Maka kita bisa membuat vektor normal satuan dengan menormalisasikan T aksen itu jadi NT sama dengan T aksen T per panjang T aksen T. Next. Komponen percepatan singgung dan normal. A sama dengan A sub T dikali T plus A sub N dikali N. Dari persamaan itu, kita cari komponen-komponen dari A sub T dan A sub N. Kita ketahui bahwa T sama dengan Pi per panjang V sama dengan V per ds per dt. Sehingga didapat V sama dengan ds per dt dikali T. Didiferensialkan kedua rumus tersebut terhadap T, maka V aksen sama dengan D per dt kali ds per dt dikali T. Lanjut, aturan hasil kali untuk kalian skalar dikali vektor. Itu dirumuskan jadi D per dt kali ft kali ut sama dengan f aksen t dikali ut plus ft dikali u aksen t dengan ft sama dengan ds per dt, skalar sama dengan laju, ut sama dengan t itu vektor, sehingga didapat d per dt ds per dt dikali t sama dengan d per dt dikali ds per dt dikali t sama dengan ds per dt dikali dt per dt. Next. Lanjut, kita tahu bahwa D per dt dikali ds per dt sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat, itu percepatan tangensial. Jadi dt per dt itu sama dengan t aksen, sehingga didapat D per dt ds per dt t sama dengan D kuadrat S per dt kuadrat dikali t plus ds per dt dikali t aksen. Jadi persamaannya pi aksen sama dengan d per dt ds per dt dikali t. Diperoleh menjadi pi aksen sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat t plus ds per dt t aksen. Karena percepatan A adalah turunan kecepatan pi, maka A sama dengan pi aksen D kuadrat S per DT kuadrat T plus DS per DT T aksen. Sebelum kita tahu bahwa T aksen tegak lurus terhadap T dan N adalah vektor normal satuan yang searah dengan T aksen, maka T aksen dapat ditulis sebagai T aksen sama dengan panjang T aksen N. Next. Substitusikan ke persamaan. Jadi, A sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat kali T plus DS per DT panjang dari T aksen kali N. Dari definisi kelengkungan kappa, kita bisa cari panjang T aksen, maka kappa sama dengan panjang dt per ds. Dengan menggunakan aturan rantai didapat T aksen sama dengan dt per dt sama dengan dt per ds dikali ds per dt. Jadi didapat panjang T aksen sama dengan panjang dt per ds dikali ds per dt sama dengan panjang
dt per ds dikali ds per dt itu sama dengan kappa dikali ds per dt. Substitusi ke persamaan percepatan. A sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat t plus ds per dt dikali kappa ds per dt kali n itu didapat menjadi A sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat T plus DS per DT kuadrat kappa dikali N. Dari situ didapat komponen-komponennya yaitu A sub T sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat dan A sub N-nya itu didapat DS per DT kuadrat kappa. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Nadine Aurelia Dewina. Kepada Nadine, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Naila. Jadi yang selanjutnya ini kita akan membahas dari sudut pandang fisika. Oke, jadi sebelum masuk ke matematika yang penuh simbol, kita mulai nih dari sesuatu yang mungkin semua orang tuh pernah rasakan, yaitu naik mobil. Nah, di slide ini kita membahas kasus mobil jalan lurus yang pertama. Nah, rumusnya itu A sub T sama dengan D kuadrat S dibagi DT kuadrat lebih besar daripada 0, kapanya sama dengan 0, dan A sub N-nya sama dengan 0. Nah, percepatannya kan positif, kelengkungan atau kapanya juga sama dengan 0. Artinya apa? Jadi tidak ada belokan. Dan hasilnya itu 0 dan tidak ada percepatan ke samping. Jadi yang dirasakan itu saat mobil berjalan lurus, hanya dorongan ke belakang kursi, tidak ada dorongan ke samping. Lalu di kasus kedua itu, jika naik mobil di jalan yang berbelok. Jadi A sub T-nya itu sama dengan D kuadrat S dibagi DT kuadrat sama dengan 0, kapanya lebih besar dari 0, dan A sub N-nya sama dengan DS per DT kuadrat, kapanya lebih besar daripada 0. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya ini, karena lajunya konstan, jadi tidak ada perubahan kecepatan. Kelengkungannya positif karena ada belokan, hasilnya positif, jadi ada percepatan ke samping. Jadi yang dirasakan tadi itu kalau mobilnya belok, tapi kecepatannya konstan, itu akan terasa terdorong ke samping. Tidak ada dorongan ke depan atau ke belakang. Nah, kasus yang ketiga itu jika kita naik mobil yang ngebut di tikungan, maka A sub T-nya itu lebih besar dari 0 dan A sub N-nya juga lebih besar dari 0. Arah percepatan totalnya itu kita bisa miring ke depan dan ke dalam tikungan. Jadi yang dirasakan itu kita juga ngerasain dorongan ke belakang, tapi kita juga merasakan dorongan ke samping secara bersamaan. Boleh di next? Oke, selanjutnya cara praktis menghitung A sub N tanpa kappa. Nah, karena T dan N ini saling tegak lurus, maka A-nya itu sama dengan A sub T dikali T ditambah A sub N dikali N. Lalu kuadratkan besar vektor kecepatan. Artinya, panjang dari A kuadrat itu sama dengan A dikali A. Atau sama dengan A sub T dikali T ditambah A sub N dikali N dikali A sub T dikali T ditambah A sub N dikali N. Jadi panjang A kuadratnya sama dengan A sub T kuadrat T dikali T ditambah 2 ATAN dikali T dikali N ditambah A sub N kuadrat dikali N dikali N. Nah, karena T kali T-nya itu sama dengan 1 dan N kali N-nya juga sama dengan 1, maka T kali N-nya itu sama dengan 0 atau saling tegak lurus. Boleh di next slide? Nah, maka panjang A kuadratnya itu sama dengan A sub T kuadrat dikali 1 ditambah 2 ATAN dikali 0 ditambah A sub N dikuadratkan dikali 1 sama dengan A sub T kuadrat ditambah A sub N kuadrat. Dari situ kita bisa dapatkan nih nilai A sub N-nya. Jadi A sub N kuadrat itu sama dengan panjang A kuadrat dikurangi A sub T kuadrat. Dan AN-nya sama dengan akar panjang A kuadrat dikurangi A sub T kuadrat. Kita juga bisa menghitung vektor N-nya dari persamaan percepatan yang tadi. Nah, A-nya berarti sama dengan A sub T dikali T ditambah A sub N dikali N. Dan A sub N dikali N sama dengan A dikurangi A sub T dikali T. Jadi, N-nya sama dengan A dikurangi A sub T dikali T dibagi A sub N. Body next.
Oke, selanjutnya ada bentuk vektor untuk komponen kecepatan. Nah, tadi kan kita udah bahas juga ya, A itu sama dengan A sub T dikali T ditambah A sub N dikali N. Kita bisa cari nih nilai A sub T-nya pakai hasil kali titik. Jadi T dikali A sama dengan T dikali A sub T dikali T ditambah A sub N dikali N. Atau sama dengan A sub T dikali T dikali T. Karena T kali T-nya itu 1, maka T kali N-nya kan 0 kan, 1 tegak lurus. Jadi sama dengan A sub T dikali 1 ditambah A sub N dikali 0 sama dengan A sub T. Jadi A sub T itu sama kayak T dikali A. Terus dari rumus AT juga diperoleh V itu sama dengan R aksen dan A sama dengan R double aksen. Jadi nilai T-nya itu sama dengan R aksen dibagi panjang R aksen. Maka didapat nih nilai AT-nya sama dengan T dikali A sama dengan R aksen dibagi panjang R aksen dikali R double aksen sama dengan R aksen dikali R double aksen dibagi panjang R aksen. Lalu kita juga bisa cari nilai A sub N-nya pakai hasil kali titik juga. Jadi T dikali A sama dengan A sub T dikali T ditambah A sub N, T dikali N sama dengan A sub T dikali 0 ditambah A sub N, T kali N, atau sama dengan A sub N, T kali N. Jadi, kita ambil magnitude atau norma dari kedua ruas, yaitu panjang T kali A sama dengan panjang A sub N dikali T dikali N. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita pakai sifat norma. Panjang dari kappa dikali V sama dengan mutlak kappa dikali panjang V. Jadi panjang T kali A-nya itu sama dengan mutlak A sub N dikali panjang T kali N. Lalu kita bisa cari nilai panjang T kali N-nya itu pakai rumus umum magnitude cross product atau panjangnya gitu. Jadi panjang U dikali V itu sama dengan panjang U dikali panjang V dikali sin theta. Nah, tetanya itu sudut antara U dan V. Karena tadi kan T dan N-nya itu adalah vektor satuan. Artinya panjang T-nya itu 1, panjang N-nya juga 1. Dan T dan N-nya itu kan tegak lurus. Jadinya sudut antara T dan N-nya itu 90 derajat. Lalu kita bisa substitusi ke persamaan sebelumnya. Jadi panjang T kali N itu sama dengan 1 dikali sin 90. Kita juga tahu kalau sin 90 itu kan 1. Jadi 1 dikali 1 sama dengan 1. Terus panjang T kali A-nya sama dengan mutlak A sub N dikali 1 atau sama dengan mutlak sub N, A sub N. Kita bisa hilangkan mutlak di A sub N-nya dari definisi fisika, yaitu A sub N itu sama dengan kappa dikali ds per dt kuadrat. Dengan kappanya itu lebih besar dari 0, dan ds per dt-nya itu sama dengan panjang R aksen. Lebih besar dari 0. Boleh di next? Oke, selanjutnya berarti kan kita tahu nih tadi kalau A sub N-nya itu lebih besar dari 0. Jadi A sub N itu sama dengan panjang T dikali A. Kita bisa substitusi nilai T-nya sama dengan R aksen dibagi panjang R aksen dan A-nya itu sama dengan R double aksen. Maka kita nemu A sub N-nya itu sama dengan panjang dari R aksen dibagi panjang R aksen dikali R double aksen. Jika K-nya itu skalar positif, maka panjang KU dikali V itu sama dengan K panjang U kali V. Lalu A sub N-nya itu sama dengan 1 dibagi panjang R aksen dikali panjang R aksen kali R double aksen. Atau sama dengan panjang R aksen dikali R double aksen dibagi panjang R aksen. Maka kita bisa nih mencari rumus kelengkungan atau K. Dari definisi fisika yang tadi, A sub N itu sama dengan kappa dikali ds per dt kuadrat. Nah, kita tahu bahwa ds per dt itu kan sama dengan panjang R aksen. Terus kita juga udah tahu tadi kalau A sub N-nya itu sama dengan panjang R aksen dikali R aksen R double aksen dibagi panjang R aksen. Kita bisa substitusi. Jadinya sama dengan panjang R aksen kuadrat dikali kappa. Nah, panjang R aksen dikali R double aksen itu sama dengan panjang R aksen pangkat 3 kappa, atau kappanya itu berarti kita bisa dapatkan sama dengan panjang R aksen dikali R double aksen dibagi panjang R aksen pangkat 3. Boleh di next? Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh
Oke, baik. Terima kasih, Nadine. Selanjutnya itu ada materi binormal di P. Di suatu titik P pada kurva C, kita punya vektor singgung satuan T terdapat tak hingga banyaknya vektor satuan yang tegak lurus terhadap T di P. Misal kita ambil satu vektor normal khusus yaitu normal utama. Nah, rumusnya itu N sama dengan T aksen per panjang dari T aksen. Vektor ini disebut binormal, yaitu B sama dengan T cross N. B juga merupakan vektor satuan, karena panjang vektor B itu sama dengan panjang dari T dikali N, sama kayak yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Hasilnya itu akan 1. B juga tegak lurus terhadap T dan N karena dari sifat cross product, hasil kali silang tegak lurus terhadap kedua vektor asal. Boleh di next. Nah, lanjut. Jika vektor singgung satuan T, normal utama N, dan binormal B mempunyai titik awal di P, mereka akan membentuk triple vektor satuan, sistem tangan kanan, atau saling tegak lurus yang dikenal sebagai trihedral di P. Trihedral yang bergerak ini memainkan peranan kritis dalam materi yang disebut geometri diferensial. Bidang dari T dan N disebut bidang oskulasi di P. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di bawahnya. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas contoh 7. Soalnya itu, carilah T, N, dan B, dan komponen-komponen percepatan normal dan singgung untuk gerak melingkar seragam T sama dengan A cos omega TI plus A sin omega TJ. Nah, yang pertama itu kita cari T-nya dulu. Rumusnya itu R aksen per panjang dari R aksen. Yaitu R aksennya itu min A omega sin omega TI plus A omega cos omega TJ per panjang dari R aksen tadi itu. Nah, lalu kan panjang itu sama aja kayak akar kuadrat. Nah, di sini bisa langsung diakarin, yaitu nanti hasilnya itu jadi akar A kuadrat sin kuadrat omega T plus A kuadrat cos kuadrat omega T. Nah, A kuadratnya itu bisa dikeluarin. Jadinya akar A kuadrat dikali sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T. Nah, sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T ini kan hasilnya 1. Nah, jadi bisa langsung akar dari A kuadrat dikali 1 itu hasilnya itu akar A dikali omega. Nah, jadi didapat T-nya itu min sin omega TI plus cos omega TJ. Boleh di next. Nah, lanjut kita cari N-nya. Rumus N itu T aksen per panjang dari T aksen. Tadi kan T-nya sudah didapat dari yang sebelumnya. Nah, itu tinggal diturunin aja. Hasilnya itu nanti jadi min omega cos omega TI min omega sin omega TJ per panjang dari min omega cos omega TI min omega sin omega TJ. Nah, lalu dihasilin nanti ketemu min omega cos omega TI min omega sin omega TJ per omega. Nah, itu omeganya tinggal dicoret aja. Jadi hasilnya itu min cos omega TI min sin omega TJ. Lalu kita cari yang B. B itu kan tadi rumusnya T cross N. Nah, itu dicari kayak yang IJK itu. Nah, nyari yang ini tuh kayak nyari determinan gitu, yang I-nya itu plus, J-nya itu min, K-nya itu plus. Nah, tinggal
masukin nanti I-nya itu dapat 0, J-nya 0, K-nya itu sin kuadrat omega T plus cos kuadrat omega T. Nah, jadi hasilnya itu K. Lalu kita cari AT-nya. AT itu rumusnya R aksen dikali R double aksen dibagi panjang dari R aksen. Nah, R aksennya itu kan min A omega sin omega TI plus A omega cos omega TJ dikali R aksennya min A omega kuadrat cos omega TI min omega kuadrat sin omega TJ per panjang dari R aksen itu kan tadi udah diketahui ya, yaitu A omega. Nah, tinggal dikali pelangi aja yang atas. Nanti didapat hasilnya A kuadrat omega pangkat 3 sin omega T cos omega T min A kuadrat omega pangkat 3 sin omega T cos omega T per A omega. Nah, yang atas itu dikurangin habis jadi sisa 0, jadi 0 per A omega, hasilnya itu 0. Lalu lanjut cari AN-nya. Rumus AN itu kan panjang dari R dikali R aksen per panjang dari R aksen. Nah, kita cari dulu R aksen dikali R double aksennya pakai yang IJK kayak tadi. Nah, boleh di next. Nah, nanti didapat hasilnya itu K dikali min A omega sin omega T dikali min A omega kuadrat sin omega T dikurang A omega cos omega T dikali min A omega kuadrat cos omega T. Nah, itu dikali pelangi lagi. Jadi didapat nanti hasilnya itu K dikali A kuadrat omega pangkat 3 sin kuadrat omega T plus A kuadrat omega pangkat 3 cos kuadrat omega T. Nah, jadi didapat itu hasilnya A kuadrat omega pangkat 3 K. Nah, tadi kan yang di rumus itu panjangnya ya, panjang dari R aksen dikali R double aksen. Nah, itu tinggal di akar kuadratin aja, nanti didapat hasilnya A kuadrat omega pangkat 3. Nah, masukin ke rumus yang AN tadi yang awal. Jadi, A kuadrat omega pangkat 3 per A omega. Nanti hasilnya itu didapat A omega kuadrat. Nah, komponen percepatan singgung adalah 0 karena benda bergerak pada laju seragam. Komponen percepatan normal sama dengan besar vektor percepatan. Nah, untuk vektor-vektor T, N, dan B-nya itu bisa dilihat di gambarnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang ke-8. Soalnya itu di titik 1,1,1 per 3, carilah T, N, B, AT, AN, dan kappa untuk gerak kurvilinear RT sama dengan TI plus T kuadrat J plus 1 per 3 T pangkat 3 K. Nah, yang pertama itu kita turunin R-nya terlebih dahulu. Turunan pertama sama kedua. Nah, nanti didapat turunan pertamanya itu I plus 2TJ plus T kuadrat K. Turunan keduanya 2J plus 2TK. Nah, titik yang diberikan tadi itu pada saat T-nya itu sama dengan 1. Jadi, T-nya itu kita ganti jadi 1. Nanti didapat hasilnya R aksen itu sama dengan I plus 2J plus K. R double aksennya itu sama dengan 2J plus 2K. Nah, kita cari T-nya itu rumusnya R aksen per panjang dari R aksen. Nah, kita masukin dari yang tadi sudah dapat, nanti hasilnya itu I plus 2J plus K per akar dari 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus 1 kuadrat. Sama dengan I plus 2J plus K per akar 6. Nah, lanjut kita cari AT-nya.
kita masukin ke rumusnya, yaitu R aksen dikali R double aksen per panjang dari R aksen. Kita masukin R aksen kali R double aksennya itu 1 kali 0 plus 2 kali 2 plus 1 kali 2. Lalu dibagi dengan panjang dari R aksen, yaitu akar 6. Nanti didapat hasilnya 6 per akar 6. Lanjut, kita cari AN-nya, yaitu rumusnya panjang dari R aksen dikali R double aksen per panjang dari R aksen. Nah, itu sama dengan 1 per akar 6 dikali yang IJK itu, nanti didapat hasilnya 1 per akar 6 dikali panjang dari 2i min 2j plus 2k. Lalu sama dengan 2 per akar 3 per akar 6. Nah, didapat hasilnya itu 2. Boleh di next. Lanjut, kita cari n-nya. Rumusnya itu A min AT dikali T per AN. Nah, tinggal dimasukin, jadi 2J plus 2K min akar 6 dikali I plus 2J plus K per akar 6 plus E per akar 2. Nah, didapat hasilnya itu 2J plus 2K min I plus 2J plus K per akar 2. Nah, jadi hasilnya itu min I plus K per akar 2. Nah, lanjut kita cari B-nya. B itu rumusnya kan T dikali N. Pakai yang cara nyari IJK gitu, nanti didapat hasilnya 1 per akar 3 I min 1 per akar 3J plus 1 per akar 3K. Nah, yang terakhir itu kita cari kappa. Nah, rumusnya itu kan panjang dari R aksen dikali R double aksen dibagi R aksen dibagi panjang dari R aksen pangkat 3. Nah, R itu kan sama aja kayak R yang panjang R aksen dikali R double aksen itu kan AN. Jadi per panjang dari R aksen kuadrat sama dengan nanti hasilnya itu akar 2 per 6. Nah, boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.